Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena pada waktu yang baik ini Engkau sudah memberkati kami. Karena itu Bapa yang baik, di saat ini juga kami bermaksud untuk membuka firman. Karena itu bukalah juga hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengarkan sungguh-sungguh menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Shalom. Horas. Wah, ya. Ketinggalan satu. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Demikian juga Bapak Ibu yang mendengar di live streaming atau yang akan mendengarkan. Horas Madinah Zaluna. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita dalam ibadah ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya yang akan membacakan bagi kita semua. Meski nanti demikian, kita akan fokus di ayat 11. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungannya yang diperoleh bekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya baca sekali lagi ayat 11 bagi kita sekalian, ibu bapak yang terkasih. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Begitulah kebenaran firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih, mungkin kita akan berkata, seberapa sering firman Tuhan ini kita nikmati. Saya mengamati, begitu mungkin kita juga mengamati ya ibu bapak yang terkasih. Firman Tuhan ini ternyata sering dikutip, khususnya ayat 11 ini. Sering dikutip ini di dalam kehidupan keseharian kita.
Misalnya demikian, Ibu Bapak yang terkasih, ketika kita melihat sebuah angkot, di belakang angkot itu bertuliskan indah pada waktunya. Mungkin ketika aku akan berangkat pulang ke Jambi naik bus ALS, di belakang bus itu ditulis indah pada waktunya, karena mungkin sang supir ditunggu oleh keluarganya untuk memiliki waktu bersama keluarga. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ternyata firman Tuhan ini sudah menyapa kehidupan semua umat. Tetapi apakah waktu yang dimaksud di sini dan waktunya siapa? Ibu Bapak yang terkasih, bagian pengkhotbah ini katanya, ya, menurut para pakar, kan ada 3 ya, Amsal Pengkhotbah Kidung Agung yang katanya diyakini gitu ya, barangnya katanya sih ya, kita imani, ditulis oleh Salomo, Raja Salomo. Dan Salomo nama kata ya di mimbar, bukan Salomo yang di sini ya, Raja Salomo katanya. Nah kalau demikian, kitab pengkhotbah ini ternyata katanya ditulis ketika masa tuanya Raja Salomo itu, dari kisah kehidupannya. Karena kalau kita perbandingkan kitab pengkhotbah ini dengan kitab Amsal, seperti seolah bertolak belakang, begitu jauh kontras berbeda. Kalau di kitab Amsal dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Tetapi di kitab pengkhotbah ini seolah-olah mau dituliskan, disarikan kesia-siaan kepada hikmat yang kita peroleh. Nah kalau demikian, seperti ada 2 sisi yang saling dipertentangkan di sana. Apakah memang demikian? Ibu Bapak Saudara yang terkasih, ketika kita menikmati bagian firman Tuhan ini, pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11 ini, ternyata seperti sebuah bahasa ironi yang disampaikan oleh sang pengkhotbah itu sendiri. Ironi dari kehidupan yang telah diamati oleh sang pengkhotbah itu sendiri. Dia sudah mengamati begitu rupa. Ayat 10 dikatakan di sana tadi, aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ada banyak kesibukan yang kita miliki di dalam hidup ini. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita miliki di dalam hidup ini. Ada banyak hal-hal yang kita mau capai di dalam hidup ini. Ada banyak tujuan-tujuan yang mau kita kerjakan di dalam hidup ini. Tetapi kemudian akan dipertanyakan, apa keuntungannya? Ibu Bapak Saudara yang terkasih, rekan-rekan Ibu Bapak yang mendengar juga di YouTube, dari sinilah kita akan merenungkan. Maka tema khotbah ini indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Itu berdasar pada ayat yang ke-11 ini. Kita akan fokus di bagian ini. Indah pada waktunya, kalau ditulis di sana memang subjeknya adalah Allah, ya. Kalau tadi kita melihat di dalam pengantar itu tulisan-tulisan di angkot atau di bus atau tulisan di mana saja, di dinding atau di mana saja, waktunya siapa Bapak? Mungkin kadang-kadang kita akan bertanya, apakah mereka tiba kepada kesimpulan orang-orang yang menuliskan seperti itu, ini waktunya Tuhan atau waktunya dia, atau waktunya manusia? Nah, dari sini kita akan menggali kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 hal penting yang mau kita nikmati dari bagian firman Tuhan ini. Ini sebenarnya sudah merupakan bagian renungan yang saya sampaikan di rapat rutin staf dan dosen begitu di 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah. Saya ingin kita bersama-sama menikmati bagian ini kembali. Kita ingin bersama-sama disapa, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kalau boleh bercerita sedikit sebagai kisah nyata mungkin begitu, tapi setiap kita mungkin akan memiliki kisah nyata ya, Ibu Bapak yang terkasih, bukan saja saya pribadi gitu.
Sebutlah ketika kami sudah menikah di bulan 12 yang lalu ya, Desember, di tanggal 22. Nanti anniversary-nya di 22 Desember di tahun. Amin ya, kalau Tuhan masih berkehendak. Jadi gitu, di bulan 12 yang lalu kita sudah menikah dan menjadi sepasang suami istri. Istri saya alumni dari STT yang kita kasih, tidak asing lagi. Nah kemudian waktu bergulir, waktu berjalan begitu rupa, ada banyak harapan, ada banyak doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, ada banyak pergumulan yang juga dilalui. Kemudian kedua belah pihak bertanya, gitu ya. Yang pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dua-duanya bertanya ini. Entah di bulan-bulan 1, saya tidak lupa itu, bulan 1 atau bulan 2 atau bulan 3 itu. Mereka bertanya, gimana? Udah ada kabar bahagia, gitu ya. Gimana? Udah cantik, baru main di bayi, kata Oma Diba kan, kata mamaku gitu ya. Datang lagi satu lagi, bilang si Matua, gimana orangnya lah? Nah cantik Doruki, gitu ya. Ya cantik dia belum? Usianya dulu cantik, naruh hati. Ibu bapak saudara yang terkasih, artinya istilahnya udah ngisi belum? Udah ada isi ya? Bukan isi yang lain. Ibu bapak yang terkasih, kami menjawab dengan berkumpul sebenarnya sambil terus berdoa kepada Tuhan. Dan si Pak Sawo nih, bahasa Batak ya, bahasa Indonesia itu bukan hal yang dipaksakan, anugerah dia. Kami bilang di dalam iman kami menjawab sedemikian. Apakah karena kami sudah belajar teologi? Enggak juga. Karena kami menghadapi pergumulan yang tidak mudah, gitu ya. Mari 2 buta kan gitu ya. Mungkin dipikir orang nggak, gua percaya dulu. 2 buta dong, gitu ya. Gimana persaut ini ya? Kan bisa, maksudnya 2 kampung ini 2 buta. Dan 3 kan gitu ya. Gak usah kita teruskan. Agak riskan ya. Ini Bapak saudara yang terkasih, kan menjawab, oh itu anugerah Tuhan, nggak bisa kita paksakan. Langsung dari jawab lagi sana. Itu doamu si tadi Tuhan ya teh. Benarlah kalian yang menggumuli firman Tuhan. Ibu Bapak saudara yang terkasih, pergumulan seperti itu kemudian di satu waktu Tuhan menjawab dengan cara. Di satu waktu Tuhan menjawab pada waktunya. Ibu Bapak saudara yang terkasih, inilah yang kita nikmati sebenarnya sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Allah, sebagai orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena itu ada 3 poin penting yang mau kita renungkan, yang mau kita nikmati dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Allah sebagai subjeknya, bukan kita. Mungkin kita akan melihat bagian ini seperti kalau kita baca, sederhana sekali ayat 11 ini. Kalau kasat mata kita lihat, apa yang istimewa dari ayat 11 ini? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka huruf I di sana adalah huruf kapital, bukan tanpa alasan, bukan karena kalimat pertama juga. Bahkan ia, setelah koma dijelaskan di sana. Bahkan ia, huruf I yang di sana adalah huruf kapital, bukan bahkan kita. Mungkin kalau kita nikmati bagian ini, kita merasa apa yang istimewa dari ayat ini? Loh, itulah perjalanan iman kita secara nyata di dalam hidup keseharian kita sebagai, sebut saja sebagai siapa saja. Apakah sebagai mahasiswa-mahasiswa teologi, apakah sebagai staf, apakah sebagai dosen, apakah sebagai pimpinan, apakah sebagai umat ibu bapak yang mendengar saat ini. Apakah betul Allah yang menjadi subjek di dalam hidup kita? Kalau demikian, kita ingin berkontemplasi, merenungkan firman Tuhan.
Kadang-kala orang semakin dia mempelajari itu, semakin dia mempelajari itu, semakin banyak ilmu yang dia ketahui. Sering sekali saya tidak langsung memastikan, ada banyak katanya orang makin banyak tahu, makin banyak ilmunya, makin meragukan keberadaan Tuhan. Karena semua seolah-olah bisa dikaji secara pikiran manusia. Karena seolah-olah semua bisa direncanakan menurut rencana-rencana manusia. Oh, ini begininya, ini harus begini, tahun sekian harus begini misalnya. Bukan berarti tidak bisa buat rencana, bukan berarti tidak bisa buat target. Oh harus. Tapi di dalam target-target yang sedemikian kita menemukan rupanya rencana-rencana yang kita buat sedemikian perfect, sedemikian sempurna, tidak semua terlaksana. Begitu ya. Atau ada contoh dari kita mungkin, artinya sepanjang kita hidup di dunia ini, semua yang kita rencanakan semua terchecklist, tidak ada yang terlewatkan. Saya rasa kalau ada orang yang seperti itu nggak perlu lagi dia jadi manusia ya. Karena ada aja up and down ya, naik turun kehidupan ini. Ibu Bapak yang terkasih, kalau demikian itulah yang ingin kita nikmati di dalam proses perjalanan pergumulan hidup kita yang selalu tidak mudah, yang selalu berusaha mengandalkan rencana-rencana yang kita buat, rencana-rencana yang diciptakan manusia, seluruhnya harus kembali kepada Allah. Kita sudah baca tadi di sini, menarik sekali. Itu seperti kalau kita baca, bosan sekali baca begini ya. Ada waktu ini, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Bukankah ini contoh-contoh kehidupan yang kita temui secara langsung di dalam hidup kita? Pengkhotbah sedang berbicara, sedang berefleksi dari apa yang sudah dialami dia selama ini. Maka tadi menjadi masuk akal kalau ini disebut di masa tuanya Raja Salomo. Dikumpulkan, diringkas kembali apa yang dinikmati Raja Salomo. Karena selama ini dia sudah sebagai orang yang terpandang, sudah sebagai orang yang memiliki hikmat, sudah menikmati segala sesuatu, tetapi kemudian dia berefleksi, oh ternyata ada waktu, dan seterusnya. Tidak semua permanen seperti yang kita harapkan. Ada keterbatasan kita untuk menjelaskan di waktu yang seperti apa kita sekarang ini. Di waktu seperti apa Ibu Bapak sekarang ini? Apakah waktu-waktu ketika kasih karunia Tuhan dinikmati dengan begitu rupa, atau waktu-waktu di mana kasih karunia Tuhan seolah-olah jauh dari kita? Ini Bapak yang terkasih, ini yang sangat menarik dari pengkhotbah ini. Kalau kita bilang hampir semua dirangkum kehidupan kita ini ya, hampir semua kan ya, dari sejak lahir itu tuh sampai ada peperangan yang di dunia ini sekarang terjadi, yang dialami sekarang, sampai nanti diharapkan ada waktu damai. Dari lahir sampai masa-masa kehidupan kita diukur atau dituliskan di sini begitu rupa supaya kita sadar, supaya kita diingatkan, oh kita terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau demikian manusia terbatas ruang dan waktu, maka dia memerlukan suatu pribadi yang tidak terbatas ruang dan waktu itu. Maka ini menjadi menarik sekali kesimpulan pengkhotbah ini. Saya tidak terlalu berlebihan merasa untuk mengatakan bahwa pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ini paling tidak. Jadi saya fokus di ayat 11. Intinya adalah ayat 11 ini menjadi ayat penentu ya, kata kunci, indah pada waktunya. Saya mengundang itu Ibu Bapak yang terkasih, kita baca bersama-sama bagian ini ayat 11 ini.
secara perlahan kita nikmati. 1, 2, 2. Ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat melalui pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Luar biasa. Kalau kita bersandar kepada Allah yang sedemikian, kalau kita meyakini, mengimani Allah yang sedemikian, Allah yang memegang kontrol, kendali di dalam hidup kita. Karena itu, apakah kita mau berefleksi sekarang ini, berefleksi, mempertanyakan di dalam diri kita, sudahkah Allah menjadi subjek di dalam hidupku, atau sering sekali di dalam keterbatasan kita yang menggantikan Allah sebagai subjek di dalam hidup. Itu mungkin refleksi yang sederhana kalau mau kita buat. Ibu Bapak yang terkasih, ketika Allah yang menjadi subjek dari diri mengkhotbah, Dia sudah mengamati, dan prosesnya tidak mudah. Bukan langsung suatu waktu dari awal Dia sudah menyimpulkan bahwa Allah itu sebagai subjek, bukan. Tapi ada proses panjang dari perjalanan hidup yang tidak mudah itu. Dia kemudian tiba kepada kesimpulan, oh, rupanya Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengalaman-pengalaman hidup yang kita miliki harusnya mengajarkan kita untuk tiba kepada kesimpulan bahwa ternyata Allah yang adalah subjek itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang mau kita harapkan? Apa pergumulan kita? Apa doa kita saat ini? Adakah di antara kita yang merasa, oh, sepertinya tidak terjawab doa-doaku di dalam waktu-waktu yang tidak mudah ini? Apakah kita sebagai mahasiswi teologi, ya kan? Oh, ini makin ke sini, makin ke semester 5 misalnya, gitu ya, atau makin ke semester 7, kok makin gak jelas, kabur ini kita. So dalam kabur dong, makin kabur ya, bukan makin jelas. Ini apa rencana Tuhan ini? Udah berdoanya aku, udah belajar serius, kok begini-begini aja kehidupanku? Itu wajar dipertanyakan. Jangan merasa bersalah. Kadang-kadang kala kita mendustai diri kita mengkhianati diri kita dalam artian yang lain, bahwa kita tidak mau menjadi manusia yang seutuhnya. Ada pergumulan itu. Oh, kok aku menuduh Allah? Alkitab banyak menjelaskan bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu sendiri bersoal jawab dengan Tuhan dalam rangka menemukan imannya yang seperti apa. Maka tidak ada masalah sejauh kita tiba kepada kesimpulan akhirnya, finally gitu ya, akhirnya bahwa Allah yang menjadi subjek di dalam hidup. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya dan kita semua, saya berharap dan kita semua, bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya pribadi juga menikmati hal ini. Poin pertama ini, Allah di dalam proses pergumulan kita menemukan Allah itu adalah subjek. Poin yang kedua kan ada 3 tadi ya. Poin yang kedua adalah manusia tidak sanggup menyelaminya. Itu udah pastilah ya. Itu kan sebab akibat. Kalau Allah itu subjek yang tidak terbatas, maka manusia di sini adalah yang tidak sanggup menyelaminya. Ya, itu udah kesimpulan wajar, harusnya seperti itu. Nah, kita baca sekarang. Tetapi
manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Adakah di antara kita yang merasa sepanjang perjalanan hidupnya telah bisa merumuskan, menyimpulkan sedemikian rupa tentang rencana-rencana Allah seperti yang ditanyakan di awal tadi? Adakah kita yang merasa telah mampu menyelami pikiran-pikiran Allah dengan kemampuan-kemampuan pengetahuan kita? Adakah kebolehan kita kemudian kita banggakan untuk menyatakan, oh, bahwa aku sudah menyelami siapa Allah ini? Beginilah Allah itu. Itu terlalu naif, terlalu naif. Begini Allah itu. Allah yang seperti ini, seperti itu, seperti sana, seperti apa? Kita bisa menjelaskannya, tapi tidak akan pernah mampu menyelaminya secara sempurna. Ibu bapak saudara yang terkasih, dalam rangka yang seperti inilah kita saat ini sedang bergumul, sedang melakukan perjalanan panjang, sedang berziarah di tengah-tengah dunia ini untuk seterusnya menemukan siapa Allah di dalam hidup kita, untuk seterusnya mengimani Allah yang bagaimana yang kita nikmati. Saudara-saudara yang terkasih, ada waktu di 2 bulan yang lalu mungkin ya, aku bercerita sedikit lagi ini ya. Saya tidak punya kapasitas menjelaskan kisah hidup orang lain, cerita hidup orang lain. Saya tidak punya kapasitas menjelaskan itu. Saya bercerita dari kehidupan saya. Ini pernah saya ceritakan, tapi tidak perlu harus dibuka seperti apa. Ada satu waktu yang sangat rumit menurut kami. Ada satu waktu yang sangat sulit untuk dilalui. Bahkan kadang-kala ya, tidur pun tidak bisa. Adakah di antara kita yang pernah merasakan hal-hal seperti itu? Udah berusaha tidur gitu ya. Misalnya jam 9.30 harus setting waktu gitu. Memang harus lebih awal gitu. Daripada banyak dikerjakan nanti menyiksa diri gitu ya. Jam 1.30 set gitu ya, tidur harus gitu. Oh nggak bisa, banyak kegelisahan muncul, kepikiran datang satu-satu. Ya, ini masalahmu sekarang. Bisa nggak kau lalui ini? Kira-kira gitu, self talking, self verbatim, berbicara dengan diri sendiri. Syukurnya ada pendamping yang dihadirkan Tuhan yang menguatkan bagi saya di dalam perenungan saya. Tentu kita juga punya orang lain. Ini sangat rumit sekali Tuhan, harus terjadi hal seperti ini. Maka ada satu pribadi yang saya anggap lebih rohani dari saya, sebutlah begitu ibu rohani. Maka dia cerita, ini lagi teleponan, via telepon gitu ya. Cerita buat Lemos semua ceritanya. Udah dengan tenang beliau menjawab, Salomo dan Shirley harus melalui hal itu. Ingat bahwa ini bukan tentang kalian, tetapi ini tentang Tuhan. Kalimat sederhana yang tenang begitu kemudian memompa semangat dan kekuatan untuk melalui hal-hal yang tidak mudah ini. Saudara-saudara yang terkasih, ibu bapak yang terkasih, ada banyak pergumulan yang kita ada, pribadi lepas pribadi. Saya tidak bisa menjelaskan atau saya mungkin tidak tahu persis apa pergumulan kita. Saya tidak tahu apa pergumulan si Jenry misalnya contoh. Saya tidak tahu pergumulan Istina misalnya.
Ya kan? Ini contoh-contoh aja, kebetulan pasti lihat disebutnya. Bukan berarti yang lain tidak disebut. Ada nama-nama yang disebut di dalam doa, asik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa namanya? Di dalam pergumulan-pergumulan yang seperti ini, kehidupan-kehidupan yang tidak mudah seperti itu, kami akhirnya bisa bercerita seperti itu. Saya tidak bukakan realnya seperti apa, karena saya pikir tidak perlu. Tetapi pergumulan sulit itu, bahkan sebelum itu sudah banyak pergumulan sulit, mengajarkan, oh ini tentang Tuhan. Beriman bahwa ini semua tentang Tuhan. Enggak terlalu penting siapa itu. Shirley Silitonga, enggak terlalu penting. Enggak terlalu penting siapa itu. Kalau masuk, tak perlu dia. Tapi apakah dia kemudian mengakui orang-orang seperti ini? Mengakui. Apakah kemudian kita mengakui bahwa ini yang diperlukan adalah soal Tuhan? Tuhan itu kekal, tidak terselang pikirannya. Kami tadi di kelas kontemporer menikmati, kita buka dulu sekarang, Ibu Bapak yang terkasih, saya mengundang kita Yesaya 40 ayat 28. Yesaya pasal 40 ayat 28. Ini satu bagian yang kurasa kita juga menikmati bagian ini. Saya minta kesediaan satu orang yang berkenan membacakannya bagi kita. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Ada satu orang bisa membacakannya bagi kita? Saya mohon kesediaannya. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Iya, terima kasih. Saya bacakan sekali. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kepada Allah yang seperti inilah kita percaya. Kalau kita sedang di genggaman Allah, Allah mengendalikan dunia ini. Ada waktu-waktu yang Dia ciptakan di dunia ini supaya manusia sadar bahwa dia harus sepenuhnya bergantung kepada Allah yang tidak terbatas. Supaya manusia tiba kepada kesimpulan bahwa Allah itulah yang kekal dan manusia fana. Hal itu yang hendak kita nikmati, Ibu Bapak yang terkasih. Maka poin yang ketiga, yang terakhir adalah relevan dengan yang ketiga. Allah yang mengontrol, Allah yang mengendalikan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Bukan hanya di tengah, bukan hanya di awal, bukan hanya di akhir, tetapi dari awal sampai akhir. Tidak ada separuh-separuh di kontrolnya hidup kita. Semua ada di dalam kendalinya. Semua ada di dalam pengamatannya. Semua ada di dalam pemandangannya. Allah yang sedemikian adalah Allah yang mengontrol, mengendalikan kita. Seperti apa kita? Kalau Allah maunya seperti itu, jadi ada aja cara. Ya, kadang-kadang memang itulah uniknya hidup ini. Aku nggak mau begini Tuhan, aku nggak mau begitu, aku harus begini, aku harus belajar di menari misalnya, aku harus belajar di berani, apa gunanya ini? Loh, aku mau kok belajar itu. Kau harus pergi kami ke sini Tuhan, ke situ Tuhan, misalnya orang-orang yang bermisi dan seterusnya. Loh, aku mau kok pergi ke situ. Kau harus belajar lama di STT ini Tuhan, banyak sekali tuntutannya. Bahasa Inggris misalnya, ya meskipun ya saya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi di proses kemudian yang berbentuk, loh saya mau belajar itu.
Dia nggak mau memang langsung dari langit. Lalu Lasroha, saya mau kau hari ini belajar Yunani ya, kayak gitu deh. Tapi melalui orang-orang di sekitar kita diingatkan bahwa ada Allah yang mau kita mengerjakan hal itu, bahwa ada Allah yang mengontrol kehidupan kita. Sebagai penutup, Ibu Bapak yang terkasih, sebagai ilustrasi, pernahkah kita berpikir soal jam, soal waktu? Orang berkata waktu tidak bisa diulang ya, atau dikembalikan seperti sedia kala. Ketika waktu ini diberikan 24 jam, sekarang kita tahu itu 24 jam, sehari 24 jam. Itulah waktu. Terbatas di 24 jam itu. Karena kita tidak bisa ulang lagi dia. Bisa ada hari berikutnya, tapi tidak hari yang lalu, hari baru. Dan sama persis 24 jam. Nggak tambah lagi dia jadi 44 jam atau 48 jam atau seterusnya. 24 jam, kenapa harus dihitung begitu? Kok nggak dibilang jam yang kekal? Karena kita sedang berada di ruang dan waktu yang bisa diukur, yang terbatas. Karenanya kita menyadari hidup kita yang fana dan terbatas ini harus sepenuhnya bergantung kepada Allah yang tidak terbatas. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami kembali diberikan kesempatan istimewa bagaimana Allah menyapa kami melalui kitab Pengkhotbah ini, Pengkhotbah 3 khususnya ayat 11 ini. Tuhan, Kau sedang mengajarkan kami ya Bapa, Kau sedang mengingatkan kami bahwa seluruhnya hidup kami ini adalah indah dalam waktunya Tuhan. Karena itu ingatkanlah kami Tuhan, ketika kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi di dalam hidup ini. Hal itu mengingatkan kami ada waktu-waktu indah yang akan Tuhan sediakan untuk kami bersyukur, untuk kami mengatakan puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kami melalui hal ini. Untuk kami mengatakan Tuhan itu hidup, karena melaluinya saya dimampukan melalui proses-proses hidup yang tidak mudah. Karena itu Bapa, kami sungguh menikmati agar kiranya melalui Roh yang Kudus firman ini sungguh-sungguh hidup, dan kami beriman bahwa Allah adalah subjek utama satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kiranya terus memberkati kami, memberkati Sivitas Akademika ST Trinity Parapati, setiap kami, mahasiswa, staf dosen, karyawan, siapapun, bahkan umatmu yang sedang mendengarkan melalui YouTube saat ini atau yang akan mendengarkan, agar kami sungguh-sungguh berbaur, bergantung kepada Allah yang tidak terbatas itu. Terima kasih Bapak. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.